Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا ووفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا ووفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعيننا. هذا جمال المصطفى
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa jumpa kembali di live Selasa bersama Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Sudah patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan tidak pula kita doakan kemuliaan dan kebahagiaan untuk guru kita Ustaz Nasrullah yang telah memberikan ilmunya, yang sebagai founder kita dan tentunya sebagai pembina pesantren Khairul Razikin. Semoga beliau dimudahkan dalam jalan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa akan kami tampilkan terlebih dahulu sebelum kajian kita mulai, akan kami tampilkan program-program dari Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Ya, yang pertama pemberitahuan, ini beberapa jamaah masih ada yang bertanya ya, apakah benar nomornya sudah ganti? Ya, untuk nomor wakaf kami sudah berganti. Nomor yang baru adalah nomor yang tertera yang 0822 6082 3300 ini untuk CS wakaf kita di Mas Robi. Nomornya sudah baru di 0822 6082 3300. Jadi nomor kita ada 3, ya, yaitu admin utama dan admin wakaf, kemudian admin wali asuh. Jadi kita ada 3 nomor official Yayasan Khairul Razikin. Ada di admin utama, admin wakaf, dan admin wali asuh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi 3 nomor ini adalah 3 nomor official dari YKRI. Berikutnya ini program terbaru dari kami juga, yaitu Gerakan Sedekah Dinar. Gerakan Sedekah Dinar ini bagi Bapak Ibu yang memiliki dinar yang ingin menginvestasikannya, tidak hanya investasi dunia tapi juga investasi akhirat, bisa melakukannya dengan sedekah dinar. Ini sebenarnya sama untuk support pesantren Khairul Razikin, namun bentuknya adalah sedekah dinar. Jadi pemanfaatannya nanti untuk pembebasan lahan, kitab-kitab santri, gedung pesantren, dan termasuk makan santri. Jadi supportnya sama, zakat infak, sedekah dan wakaf, namun dalam bentuk dinar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyalurkannya dalam bentuk dinar atau berupa rupiah yang sudah senilai buyback di hari itu. Informasinya di Mbak Elis di 0812 1110 2015. Target kami adalah 100 dinar dan sudah terkumpul alhamdulillah 15 dinar per 21 Agustus kemarin. Kemudian ini juga ada program 2000 sarung untuk santri. Jadi sudah tersedia 2000 sarung untuk santri yang akan disebarluaskan tidak hanya santri pesantren Khairul Razikin tapi berbagai santri di berbagai daerah. Nah, untuk paket sarungnya itu satuannya 75.000 per piece
Dan untuk bundling 10 piecesnya 720.000, banding 100 piecesnya 7.100.000 rupiah. Untuk lebih mudah silakan kunjungi khairulrozikin.id dan klik donasi 2.000 sarung untuk santri. Silakan di sana uh, untuk lebih mudah program 2.000 sarung untuk santri. Atau hubungi Mbak Elis juga di 0812 1110 2015 di admin Yayasan Khairul Razikin. Kemudian ini program utamanya yaitu wakaf. Uh, ada wakaf jalan dan program wakaf pesantren. Wakaf jalan ini 1 juta per meter persegi. Ini bisa dicicil 50.000 per bulan. Untuk program wakaf utamanya, wakaf pesantren, tanah dan bangunan itu 3 juta per meter persegi. Itu juga bisa dicicil 50.000 per bulan. Jadi silakan menghubungi admin kami di 0812 1110 2015 dan untuk wakaf di nomor yang baru tadi ya yang sudah disampaikan di awal di 0822 6082 3300. Baik, kemudian ini juga termasuk program utama yaitu program Wali Asuh Santri. Jadi ini adalah program membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menjadi orang tua asuh santri pesantren Khairul Razikin baik putra maupun putri. Jadi nanti Bapak Ibu mempunyai anak asuh santri pesantren Khairul Razikin dan mensupport kebutuhannya selama pendidikan di pesantren Khairul Razikin. Jadi ini mulai dari 100.000 per bulan. Rata-rata kebutuhan per santri adalah 1.600.000 per bulan. Jika Bapak Ibu mau langsung 1.600.000 per bulan bisa, mau 100.000 per bulan bisa, jadi berapapun bisa. Jadi satu santri tidak harus satu wali asuh. Jadi satu santri bisa 5 wali asuh, bisa 10 wali asuh. Jadi satu santri bisa lebih dari satu wali asuh. Gitu. Baik, kemudian ini untuk sedekah secara umum. Support kebutuhan santri berapapun jumlahnya bisa disalurkan ke rekening berikut ya di 551 226 7360 atau melalui QRIS yang tersedia. Kemudian kami juga merupakan UPZ, unit pengumpul zakat resmi dari Basnas. Bapak Ibu yang ingin menyalurkan zakatnya bisa melalui Yayasan Khairul Razikin Indonesia dan bisa berkonsultasi juga tentang nisab dan haulnya, batasan pengeluaran zakatnya, penghitungan jumlah zakatnya silakan melalui kami di 0812 1110 2015. Dan silakan kunjungi khairulrozikin.id, di sana sudah tersedia semua program-program kami, tinggal klik dan ikuti petunjuknya. Insya Allah donasi bisa lebih mudah. Dan berikutnya kami juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mengumpulkan ziswaf melalui Yayasan Khairul Razikin Indonesia, melalui pejuang askar Amil Zakat Khairul Razikin. Jadi Amil Zakat ini merupakan komunitas para konsultan ziswaf yang di bawah naungan kami Yayasan Khairul Razikin. Jadi bertugas untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi nanti ada ujroh dari infak yang dikumpulkan senilai 8%. Caranya gimana untuk daftar? Silakan kunjungi khairulrozikin.id, klik pejuang askar atau hubungi 0812 1110 2015. Jadi silakan untuk kalau ada pertanyaan bisa ke nomor ini ya. Ini nomor utama admin kami di 0812 1110 2015. Nanti insya Allah akan diarahkan. Dan masih berlangsung pula reward askar spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus nanti yang mencapai mengumpulkan zakat infak sedekah sebanyak 17.081.945 minimal akan mendapatkan reward tambahan berupa MR Gold seperti itu. Baik, follow akun media sosial kami di Instagram, YouTube, dan TikTok. Kami ada semua di sana untuk info-info seputar program Yayasan Khairul Razikin dan kegiatan-kegiatan santri pesantren Khairul Razikin. Baik, ya kita kembali ke kajian kita. Dan kembali saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah join di YouTube dan Zoom. Terima kasih dari berbagai daerah ya. Saya baca ini ada Surabaya, Bandung, Lampung, bahkan ada yang dari Aceh, Jambi, Masya Allah, luar biasa. Semoga yang hadir mendapatkan kebermanfaatan dari ilmu yang diberikan. Kali ini kita akan membahas tentang
seberapa luas hatimu, seluas itu pula rezekimu gitu. Jadi ini quotes yang sering kita dengar disampaikan oleh Budia biasanya di akhir kajian gitu, seluas apa hatimu, seluas itu pula rezekimu. Nah, bagaimana sih hati yang luas itu supaya rezekinya juga luas? Caranya gimana supaya hati kita luas? Nah, gitu. Baik, langsung saja kita ke pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini, Budia? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Oke, Silakan, Budia. Waktu dan tempat. baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, saya sapa kembali beberapa teman yang baru hadir pada majelis Zoom ya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahagia sekali di Selasa pagi yang insya Allah penuh barokah ini. Kita bisa hadir kembali, berjumpa kembali dalam program Mengenal Lebih Dekat YKRI. Nah, jadi bersyukur program ini bisa konsisten istiqomah sampai hari ini dan akhirnya membawa banyak manfaat bagi sesama ya, bagi kita semua khususnya. Ya, manfaat pertama akhirnya kita sebagai keluarga besar JKRI memiliki fasilitas untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah ya. Di mana zakat, infak, dan sedekah ini menjadi wasilah ya datangnya rezeki ya, datangnya keselamatan dari Allah, datangnya perlindungan, datangnya keberkahan ya. Karena pada akhirnya tujuan akhir kita tidak berhenti di dunia, tapi ada perjalanan panjang menuju akhirat dan di akhirat itu sangat-sangat kekal sekali ya. Nah, jadi teman-teman semua bersyukur di sini menyediakan fasilitas untuk kita memperbaiki dunia untuk mengejar akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan berkah di dunia wal akhirah. Amin. Nah, manfaat selanjutnya dari pertemuan ini perlahan tapi pasti akhirnya kami bisa bersinergi dengan semua jamaah untuk menghimpun kekuatan, menguatkan dan juga eh, bersama-sama ya menjadi prajurit Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjadi pejuang askar. Saya mengucapkan salam hormat kepada semua askar yang hari ini sudah bergabung. Terima kasih telah memiliki hati yang luar biasa memenuhi panggilan Allah menjadi amil zakat khairur rozikin. Ini sebuah profesi, satu-satunya profesi yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran ya, yaitu menjadi amil zakat ya gitu. Dan Alhamdulillah amil zakat khairur rozikin hari ini semakin berkembang, semakin maju dengan penyerapan penghimpunan yang semakin naik ya secara signifikan dan simultan yang akhirnya bisa memfasilitasi, mensupport lebih dari 250 santri dan juga bangunan gedung-gedung yang layak dan juga proses peralatan perlengkapan belajar mengajar yang layak ya, yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak santri. Insya Allah mereka adalah semua kekasih Allah, mereka menghafal Al-Quran setiap pagi sampai malam, mereka bangun tahajud tiap malam, mendoakan semua donatur-donatur, muwakif, mendoakan kita semua yang berkesempatan menyalurkan zakat infak sedekah di pesantren Khairul Rozikin Indonesia ini. Semoga kita semua akhirnya menjadi hamba-hamba yang termasuk dalam golongan orang-orang solih. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga keberkahan senantiasa mengalir kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, topik
hari ini ya, topik pagi ini itu sangat memberikan energi dan spirit yang luar biasa. Seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu ya gitu. Nah, teman-teman, mengawali sharing pagi ini saya ingin cerita tentang sebuah berita yang saya tonton ya di televisi beberapa waktu lalu. Entah itu YouTube, entah apa, pokoknya saya itu sedang ada di ruang tunggu ngantri mau ngambil obat ya di sebuah apotek. Lalu ya muncul aja itu tayangan ya gitu. Karena saya ini tidak pernah nonton TV. Jadi kok tiba-tiba ya menjelang acara ini gitu ya saya teringat saya pernah ngantri di sebuah apotik. TV-nya itu menayangkan sebuah berita gitu ya. Banyak petani susu ya, petani atau peternak ya, peternak sapi ya, akhirnya sapi perah gitu ya. Susunya itu dibagi-bagikan ya di pinggir-pinggir jalan. Kenapa? Karena harga susu lagi turun ya. Harga susu perah lagi turun. Kemudian banyak sekali susu itu digentong-gentong besar, ditaruh di pickup, dibagi-bagikan di jalan raya. Ya gitu. Akhirnya karena harga susunya menurun, akhirnya tidak bisa dijual ya. Akhirnya disedekahkan, Masya Allah ya gitu. Ya ini namanya, oh, wow keren ya. Ini namanya apa? eh, Peternak ya atau apa itu ya Mas Khalid ya berarti ya. Pengepul susu ya, pengepul susu atau pemilik sapi perah ini itu mungkin sudah belajar ilmu magnet rezeki ya teman-teman ya. Mereka tidak nyalahin pemerintah, koperasi. Kenapa kok harga susu turun? Padahal ini kan lagi musim panen kok harga susunya kan tidak naik ya. Bagaimana nasib petaninya dan lain-lain. Tidak ada tuntutan itu ya. Mereka itu malah sedekah rame-rame di pinggir jalan. Susu begitu banyak drum-drum gentong-gentongnya dibawa pakai pickup ya. Lalu beliau teriak-teriak, semua silakan bawa botol gitu ya. Semua bawa botol minum susu semua. Ambil ada yang bawa ember, ada yang bawa galon aqua besar 19 liter, ada yang bawa botol-botol ya gitu. Nah, di situ saya terinspirasi ya dengan tayangan ini. Jadi susu melimpah. Ya, beberapa pickup itu membawa drum-drum susu gitu kan. Membawa apa gentong-gentong susu gitu ya. Nah, bagi yang ke sana membawa satu botol aqua begini, berarti dapatnya seberapa? Susunya segini doang kan. Lalu ada yang lari bawa galon 19 liter. Semuanya dikasih, nggak ada syarat. Dapat susu 19 liter, betul nggak? Disimpan di kulkas ya. Dibagi apa dituangkan di botol-botol kecil jadi seminggu tuh minum susu ya. Terus ada juga yang bawa ember besar sekali ya teman-teman, bawa ember besar sekali. Jadi artinya seluas apa wadahmu, sebesar apa wadahmu, sebesar itulah rezekimu ya teman-teman semua. Nah, jadi wow keren gitu kan ya. Saya amazing banget gitu loh. Saya tersentuh ya. Harusnya yang dilakukan kan komplain ke pemerintah. Gimana sih harga turun? Gimana sih gitu ya. Nah, tetapi yang dilakukan adalah malah sedekah membagikan susunya. Gitu kan. Lalu case kedua ya, orang-orang yang dibagi rezeki ini ya gitu. Orang-orang yang dibagi rezeki susu ini kan dadakan ya, tiba-tiba ada yang kejadian itu menjadi barokah buat orang-orang yang ada di pinggir jalan situ. Ada yang bawa ember, ada yang bawa galon, ada yang bawa apa botol aqua kecil ya kayak gini, ada yang bawa botol aqua besar. Nah, jadi akhirnya pertanyaannya gini, rezeki yang kita dapat ini tergantung dari botol atau wadah yang kita punya atau tergantung dari pemberi rezeki. Halo, pemberi rezekinya kan hari itu tukang susu ya, gitu. Tukang susu bilang ambillah, ambillah semua, gitu. Yang datang cuma bawa botol kecil, jadi, nah, maksudnya apa sih Budia gitu? Maksudnya itu susu ya. Kejadiannya kan hanya waktu itu gitu sahabat semua.
Nah, bagaimana dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Dia terhampar 24 jam. Dia tersedia 24 jam dan terhampar luas di seluruh alam semesta ya, bumi dan langit. Nah, kita ngambilnya wadahnya tidak luas. Nah, nah kita mengambil rezeki Allah ini wadahnya nggak luas gitu. Wadah ini apa Bu Dia? Hati. Ya hatinya nggak luas. Hati itu wadahnya rezeki. Ya gitu. Nah, seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu. Nah, kalau hatinya sebesar botol aqua ini, botol air mineral ini, teman-teman, ya, kita mau belajar ilmu mana rezeki, kita mau belajar ilmu keajaiban lainnya apa ya. Nanti nanti salah paham gitu ya. Botolnya hanya segini. Lalu belajar ilmu makna rezeki. Wow, keren. Lalu belajar apa lagi? Semua sudah di disiplin kata, semua sudah dilakukan, tapi botolnya cuma segini. Keajaibannya datangnya cuma segini, ya gitu. Jadi gimana Bu Dia gitu ya. Nah, untuk mengetahui botol kita seberapa ya, untuk mengetahui luasnya hati kita gimana, sederhana teman-teman ya, sederhana. Pada saat wadah kita tidak luas, tidak besar, berarti kemasukan apapun itu jadi berdesakan ya, jadi berhimpitan ya. Kalau ini dimasuki penuh sekali gitu dengan susu tadi berarti akan luber. Betul ya? Gitu. Berarti akan luber. Nah, berarti teman-teman kalau hidup kita ini dimasukin segala bentuk ya, tanda-tanda rezeki Allah misalnya ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian ada orang menyalahkan kita. Nah, wadah kita seberapa nih? Kalau wadahnya luas, dengarkan saja sambil berkata, "Wow, keren! Aku salah apa ya? Oh, aku nggak salah apa-apa, kok aku disalahin." Ya, ya feel free aja gitu. Masya Allah, cermin ajaib. Mungkin aku ada dosa ya sama dia ya. Lakukan sholat tobat ya, gitu. Jadi kalau kita ini nggak salah lalu disalahkan kita marah-marah artinya luber itu. Artinya nggak sanggup ditampung, meluber. Jadi tanda wadahnya tidak luas teman-teman ya gitu. Kalau wadahnya luas, seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu. Makanya milikilah hati seluas samudra, cie. Kapal Titanic tenggelam pun nggak apa-apa ya, karena luas, nggak berasa ya gitu. Nah, jadi hati ini adalah wadah, teman-teman. Kalau hatinya tak terbatas, luasnya luar biasa ya, maka rezeki yang akan tertampung dalam hati kita itu juga luar biasa. Apalagi kita punya ilmu rahasia magnet rezeki, yaitu ilmu menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi kok hatinya sempit, hatinya tidak luas. Jadi pakai ilmu magnet rezeki yang tertampung tetap segini sebotol. Jadi banyak pertanyaan, gimana Bu Dia? Saya kan sudah 10 jurus, kenapa saya belum ajaib? Nah, pertanyaannya di wadahnya ini, gitu ya. Rezekinya udah pengen masuk, tapi wadahnya segini, bagaimana ini ya, gitu. Nah, tanda hati yang luas itu gimana? Sama seperti lautan yang luas. Lautan yang luas. Aduh, satu ketika saya itu kaget banget. Pada saat ke Bali, ada 14 truk besar-besar ngantri di sebelah Pantai Kuta. Gitu ya, ngantri di sebelah Pantai Kuta. Nah, jadi saat itu ternyata itu kira-kira tahun 2011 lah ya, 2012 dulu ya. Jadi sejak tahun 2009 sampai 2017 saya itu tiap bulan ke Bali ya 1 minggu atau 3 hari ya paling cepat itu dalam 7 tahun berturut-turut itu ya membangun bisnis, membangun banyak hal di sana ya. Nah, kemudian pada saat saya lewat Kuta itu kaget banget 14 truk gede-gede. Lu ngapain itu? Mau ngapain? Mau ngangkut sampah. Jadi sampah-sampah di sekitar sungai apa itu akhirnya semua masuk ke laut.
ya, masuk ke laut dan tiap hari 14 truk itu ngantri untuk mengambil di sampah-sampah itu. Itu dulu ya, kalau sekarang bersih banget. Bersih kalau sekarang ya. Pemerintah sudah tidak memberlakukan plastik di Bali ya gitu. Nah, jadi teman-teman apa yang mau saya sampaikan ya? Loh, sampai satu hari sampahnya itu 14 truk, lautnya nggak apa-apa kan? Lautnya nggak marah-marah, lautnya nggak gimana-gimana kan? Karena luas, seluas apa hatimu, seluas samudra ya, gitu. Coba kalau kita, ya hati kita kemasukan sampah satu, ya kemasukan sampah satu. "Ya apa sih? Kan aku nggak salah kok disalah-salahin." Ya, itu yang pertama. Lalu sampah lagi dari anak-anak ya. Tahu nggak, mama itu sudah capek-capek bersih-bersih dari pagi kamu ngotorin terus. Iya, sampah kedua. Lalu yang ketiga, gimana sih ayah ini? Udah tahu kebutuhannya banyak kok tiap hari ya. Nggak cari kerjaan lain, nggak cari alternatif, mikir dong. Waduh, ini malah bukan sampah ya. Ini sisa-sisa bahan bangunan ini. Nah, jadi teman-teman, tanpa kita sadari ya, akhirnya kita ini tidak luas hati, ya gitu. Nah, tanda luas hati itu akhirnya sederhana. Kita selalu bisa wow, keren dalam setiap kondisi ya, berarti hatinya baik-baik aja. Kita bisa mengendalikan diri plus 3 ya, mengendalikan diri terhadap semua kondisi. Kendalikan diri, jangan diumbar, jangan diliarkan ya, jangan di apa bahasanya, jangan dibiarkan kita dikendalikan amarah, tapi kita mengendalikan amarah, yaitu marah-marah itu -2 ya gitu. Kita kendalikan dengan +3. Ya, kalau kita belajar ilmu magnet rezeki, kita tahu spiritual matter, ya gitu. Kalau kita masih marah, berarti itu tanda hati kita sempit, hati kita tidak luas. Ya, disiplin katanya tidak luas. Saya sudah lama Bu nggak marah, tapi saya dongkol Bu, saya nyimpen di hati, ini saya gregetan. Tapi kan sudah nggak marah Bu, kemajuan Bu. Ya, kemajuan, Bu, ya. Biasanya saya luapkan kemarahan ke anak saya, ke suami saya, ke tetangga saya, bahkan ibu saya pernah saya, apa itu namanya, marahin gitu ya, karena nggak sengaja gitu ya. Nah, ini kalau dimarahin berarti wadahnya tidak luas, lalu luber semua ya, marah, gitu. Tapi kalau +3 gitu ya, pada saat mau luber, ditahan, ditutup, gitu kan. Ditutup, dipaksa cukup ya. Dipaksa cukup. Nah, kalau sampai keridoan terhadap semua, ya, teman-teman semua, itu namanya wadah ini sudah otomatis ya, gitu ya. Otomatis meluaskan ya, gitu. Meluaskan dirinya. Nah, jadi pada saat kita sudah mulai bisa mengendalikan diri, kita mulai proses meluaskan hati. Ya, tandanya apa Bu hati saya sudah mulai akan luas. Tandanya apa Bu hati saya mulai akan kedapatan rezeki besar. Artinya kita mulai mengendalikan diri. Ya gitu. Pada saat proses mengendalikan diri ini, ujiannya tambah banyak. Karena Allah mau lihat, bener tahu dah luas. Bener ta, nanti dapat tumbukan marah lagi, ngambek lagi, gegerin lagi. Cari-cari terus ya kesalahan orang lain ya. Nah, jadi ini tanda +3 pengendalian diri. Apakah kita mau mengendalikan diri kita? Meluaskan hati agar cukup semua itu masuk ke dalam diri kita, ya gitu Bapak Ibu semua. Yang sampah nanti kita proses dengan, processing ya, processing peleburan sampah akhirnya jadi, manfaat ya. Ya, sampah-sampah ini kalau kita proses dalam hati, itu akan menjadi hal-hal yang manfaat, utamanya untuk muhasabah diri ya gitu. Nah, yang semua yang bagus dalam hidup kita, kita manfaatkan untuk, pertumbuhan dan juga untuk perkembangan ya, mentalitas juga, apa itu namanya,
energi ya, energi menjadi energi bagus yang bisa kita jadikan spirit ya. Pujian-pujian orang lain, kemudian penghargaan-penghargaan yang kita terima, kemudian kasih sayang dari orang lain, ini kita jadikan spirit untuk kita semakin maju. Nah, sampah-sampah yang tidak berguna bagi kita jadikan muhasabah. Muhasabah, bercermin diri. Jadi akhirnya kita diberi yang nggak bagus menurut kita diberi yang bagus, itu semua berguna bagi kita. Wah, ini tanda hatinya luas ini. Masya Allah, pagi ini dapat sarapan sehat. Ya, omelan, omelan, teguran, disalah-salahin. Wow, keren ya, masuk ke tong sampah, masuk ke wadah hati kita yang akan diproses lebih lanjut ya. Sehingga teman-teman semua, buku ini sangat penting ya. Promosi Budia enggak, saya itu enggak suka promosi Bapak Ibu ya gitu. Saya itu memberikan jalan ya gitu. Apa tereng? Iya. Buku ini buku wajib buat semua sahabat YKRI yang mau meluaskan hati, merangkai luka menjadi cahaya tuh. Ya. Yang tidak baik ya, itu butuh gitu kan. Itu kita butuhkan. Oke, kenapa? Karena itu bahan baku untuk diproses menjadi cahaya hati. Cie. Ya, ini karangannya gurunda kita Ustadz Nasrullah. Buku ini sangat-sangat recommended buat kita semua yang sudah belajar ilmu magnet rezeki dan kita mau proses meluaskan hati agar keajaiban dahsyat dengan cara Allah yang kita tarik ya, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Itu kan Anda baca kan di luar apa di cover bukunya Ilmu Rahasia Magnet Rezeki, ya. Rahasia dahsyat rezeki dahsyatnya sudah datang, wadahnya luas nggak? Nah, meluaskan hati harus pakai buku ini. Belinya ke Budia enggak, saya nggak promosi, saya nggak jualan. Ya, belinya di Koperasi Magnet Rezeki atau di semua CTMR yang membina Anda dimanapun berada. Ya, kok Budia sharing? Iya, karena saya manfaat sekali. Saya apa itu namanya, terkesan sekali dengan buku ini ya teman-teman semua gitu. Waktu kita terbatas hanya 1 jam ketemu, tapi kalau Anda baca buku ini ya, benar-benar luar biasa pokoknya ya, dahsyat. Saya doain ya setelah baca buku ini luas semua hatinya ya, nggak usah tanya Budia gimana caranya ridho meluaskan hati. Kemarin saya ikut camp Ustadz Nas tuh kok kayaknya kok hidupnya kok enak ya, bisa nerima semua, bisa gini, saya kok nggak bisa. Nah, makanya Ustadz Nas mengerti jeritan hati, terutama para ibu. Makanya beliau mau menulis buku Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Ya, ada lagunya ini, saya suka banget lagunya ya. Coba gini. Di dalam hati yang terluka, tersimpan sejuta asa. Tuh, Ustadz nih yang ngomong nih, yang nulis lagunya ya. Jadi kenapa merasa terluka? Karena banyaknya sampah, banyaknya yang masuk ke dalam hati kita yang nggak baik gitu kan. Nah, ternyata itu semua adalah sejuta asa bila diproses akhirnya menjadi cahaya, cie. Menjadi sumber kekuatan. Oh, panjang lagunya ya, tapi waktunya selesai nih. Ya. Nah, kalau kita mengendalikan diri, proses meluaskan hati, kita mengendalikan diri. Nah, sair selanjutnya keren banget ya, gitu. Tangis tak henti menemani, tapi ku tahu ini bukan akhir. Nah, keren banget lagunya ya, gitu. Nggak nyaman Budia, saya disalahin terus. Mertua saya itu bau keren kok mencureng gitu. Bau keren itu ya bahagia, ya gitu. Bau keren kok, bau keren banget, gitu ya. Jangan ya. Nah, ternyata menyimpan sejuta asa, ya gitu. Jadikan luka menjadi cahaya. Nah, rata-rata luka menjadi trauma. Nah, ini tanda hatinya tidak luas ya. Kalau hatinya luas ya, semua yang masuk ini akan menjadi cahaya ya. Semua yang baik akan menjadi energi giver,
keluar menjadi spirit dan motivasi lebih baik lagi gitu ya, untuk membangun kesuksesan gitu kan. Nah, luka-luka, semua yang tidak bagus, yang berpotensi melukai hati kita, ini menjadi kekuatan pondasi keimanan, ya. Semua yang bagus datang untuk membangun masa depan, semua yang tidak bagus datang ya itu untuk menguatkan akarnya, menguatkan pondasinya. Waduh, ketemu nih quotes-nya. Jadi sebuah bangunan spiritual yang besar itu ada bangunan, ada pondasi gitu ya. Bahan bakunya pondasi itu adalah bungkus-bungkus permen yang begitu dahsyat. Akhirnya kekuatannya itu luar biasa hatinya ini, bangunan spiritual di dalam hatinya itu pondasinya dengan begitu banyak ujian dan cobaan. Nah, jangan sampai ujian dan cobaannya banyak tapi tidak ada yang diterima dengan ridho, akhirnya tidak bisa membangun bangunan spiritualnya. Wadahnya akhirnya nggak kuat, wadahnya nggak luas ya teman-teman. Nah, akhirnya belajar ilmu makna rezeki merasa tidak ajaib, belajar ilmu lagi A B C D E merasa tidak ajaib, belajar lagi ilmu yang lain D E F G tidak ajaib. Ini bukan ilmunya, semua ilmu itu bagus. Semua ilmu miliknya Allah yang dianugerahkan kepada orang-orang yang diizinkan Allah ya, orang-orang yang dikehendaki Allah ya. Ustadz Nasrullah dititipi ilmu rahasia magnet rezeki kan gitu ya. Nah, itu Allah yang titip. Nah, sampai di sini teman-teman kita udah belajar mendeteksi seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu ya gitu. Jadi pada saat kita masih eh apa itu namanya tidak mudah menerima apapun dalam hidup kita ya, akhirnya kita tahu hati kita belum luas ya gitu, mungkin hati kita masih sebesar botol ini ya gitu. Nah, pada saat kita mulai belajar +3 mengendalikan diri, menahan amarah, +4 keridoan terhadap semua, itulah tanda hati kita sudah luas. Makanya dalam spiritual meter zona takwa itu +1 sampai +8 itu semua adalah zona keajaiban ya. +1 belajar membuka diri, ini namanya +1 ya, belajar membuka diri. Mudah-mudahan dengan duduk diam belajar pada kesempatan ini keajaiban udah mulai datang ya gitu. Tapi mungkin hanya sebanyak botol ini isinya. Karena +1 ya. +2 bekerja sama saling silaturahim. Sudah ada jadi siar dinar, sudah ada yang mulai jadi askar, sudah ada yang mulai jadi apalagi SBMR ya. Ini udah ada yang mulai mungkin buka usaha kecil-kecilan ya, itu nomor 2. Bekerja sama dengan keadaan saling silaturahim dan saling menguntungkan ya. Ya rezekinya tambah besar, itu mungkin sebesar galon aqua tadi ya gitu. Yang ketiga mulai pengendalian diri ya, pengendalian diri mulai lebih banyak lagi nih. Ditampung tapi dipenyet gitu ya. Gitu. Ditampung tapi mulai dipaksain cukup ya gitu. Nggak diluberkan, nggak di marahnya nggak di apa keluarin gitu ya, mulai ditahan. Nah, ini rezekinya mungkin mulai satu satu gentong besar ya gitu ya. Gentong susu yang besar itu drum gitu ya. Nah, yang keempat nih, yang keempat ya keridoan atas segala. Waduh, itu bagaikan gentongnya bawahnya udah lubang langsung masuk ke kolam yang sangat besar, cie. Ya, gentongnya udah lubang ini, diisi berapapun kubik apa air berapapun rezeki berapapun banyaknya nyalur terus ternyata ada kolam besar di bawahnya. Nah, ini keridoan atas segalanya. Semua masukin. Ini kan hinaan, cercaan. Ya aku nggak terima kalau aku dihina. Aku nggak terima kalau aku tersinggung. Nah, ini berarti tidak menerima, tidak luas ya. Terima aja semuanya. Ya, hinaan, wow keren. Tuduhan, wow keren. Dipojokin, Masya Allah, dahsyat, wow keren, terima semua. Ya, nah yang begitu bahan bakunya untuk menjadi cahaya. Masya Allah, ini alamat dimuliakan oleh Allah.
Pada saat seorang manusia dihinakan oleh manusia lain, saat itulah Allah mendatangkan kemuliaan bagi kita. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin ya. Yang lain mungkin dimuliakan dengan pangkat jabatan, ya dengan jubah-jubah sebagai direktur, sebagai apa, dimuliakan dengan jabatan manusia. Yang selalu terhina, selalu direndahkan, selalu diinjak-injak dirinya dan ridho, maka kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Seneng ya. Ya gitu. Makanya kita jadi orang-orang yang rendah hati ya, gitu. Rendah hati itu tidak bisa dibuat-buat, cirinya ya kalau diinjek-injek ya nggak apa-apa tuh, emang udah di bawah. Kan udah rendah di bawah ya. Kalau diinjek-injek ya nggak apa-apa, emang udah di bawah kok. Dan rezeki itu mengalir pasti ke bawah, ya gitu, mengalir, menampung kepada orang-orang yang hatinya di bawah nih paling banyak dapatnya ya, gitu. Nah, demikian teman-teman semua. Semoga dengan kajian singkat ini kita menjadi spirit ya untuk kembali bisa merefleksi hati kita. Oh, ternyata tidak ada yang salah dalam hidup ini, ya. Semuanya benar, semua sudah baik, ya gitu. Semua sudah baik, semua sudah skenario Allah, kita hanya bisa wow keren sambil memproses yang tidak baik menjadi cahaya hati, ya. Yang baik menjadi spirit membangun keajaiban dan juga kesuksesan di masa yang akan datang, ya. Sekian dari saya. Terima kasih buat kesempatannya. Saya doakan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang luas hatinya, seluas samudra ya. Seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Budi atas materi keluasan hatinya tentang keridoannya. Jadi kalau kita ingat tentang keridoan itu adalah keluasan hati dalam menerima. Kalau ikhlas itu kan keluasan hati dalam memberi, sedangkan ridho itu keluasan hati dalam menerima. Contohnya seperti apa? Misalkan saya dikasih, sudah pernah dicontohkan ya, misalkan saya dikasih hadiah sama Budia 1 juta gitu. Tiba-tiba sebelah saya Mas Robi dikasih hadiah sama Budia 5 juta gitu. Nah, ini kalau tidak ada keluasan hati, ridho tadi, keluasan hati dalam menerima, maka akan muncul penyakit-penyakit hati, dengki, iri, dan sebagainya. Tapi jika punya keluasan hati, ridho, maka yang muncul adalah rasa syukur dari apa yang sudah diterima gitu. Silakan, ada kesempatan 1 pertanyaan untuk berdiskusi, bisa melalui raise hand atau di chat. Silakan Bapak Ibu, dibuka 1 pertanyaan untuk sesi ini tentang keluasan hati. Kalau nggak ada yang bertanya berarti ini sudah paham ya Buddha ya, sudah luas hatinya insya Allah. Ada satu tanda lagi sebenarnya, boleh ya ditambahin ya? Boleh Buddha. Tanda luas hati yaitu mudah bersedekah. Itu tanda luas hati, ya gitu. Nah, jadi saya tadi terinspirasi dengan sarung ya, teman-teman. Program sarung tadi ya, Mas Khalid ya, Ya, gitu. Nah, orang-orang yang luas hati, yang mulai belajar luas hati, itu ya mereka mulai latihan untuk memperbanyak sedekah. Nah, saat kita bersedekah, artinya kita menggunakan sifat Allah Rahman Rahim, ya gitu. Jiwa kita itu sebenarnya jiwa yang terus ingin memberi, giving, ya gitu ya. Makanya pada saat kita terus memberi, kita terus memperbanyak kualitas dan kuantitas sedekah kita, maka kualitas dan kuantitas rezeki yang akan kita dapatkan itu senantiasa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita akan berubah menjadi kehidupan yang lebih berkualitas seiring dengan kualitas dan kuantitas sedekah kita. Nah, itu banyak saya jumpai hari ini. Makanya kalau ada contoh program sarung gitu ya, waduh berlomba-lomba. Ada yang 1 biji kemampuannya, ada yang 10 tadi bundling lebih murah ya, ada yang 100 gitu ya. Tapi dalam sedekah jangan pilih yang lebih murah ya teman-teman. Gitu. Tapi sesuai kemampuan. Karena Allah yang nitipin rezeki ke kita. Jadi kita harus tanya hati nurani kita gitu ya. Gitu, dengan pemberian Allah yang segini, saya apa itu namanya?
pantasnya ya dipandang Gusti Allah itu pantasnya Anda 10 atau 100 ya atau satu itu nurani kita yang bicara ya karena Allah yang titip kepada diri kita ya gitu. Nah, jadi pada saat kita sudah berani melibatkan hati dalam bersedekah ya teman-teman semua, maka ya, jadi sedekah kita bukan karena pikiran kita tahu kalau kita sedekah satu Allah kasih apa kasih balasan 10 gitu ya atau berlimpah jangan ya. Tapi kualitas sedekah kita udah berani melibatkan hati nurani. Artinya apa? Berapapun yang kita keluarkan pasti Allah penuhkan tangki atau wadah rezeki kita. Ya gitu. Jadi kayak otomatis gitu ya. Tahu toren ya tandon yang ada otomatiknya. Pada saat tandon penampungan air ini disalurkan ke keran di kamar mandi, maka yang atas ini langsung ngocor menuhin torennya lagi, menuhin tandonnya lagi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau air tandonnya selalu bersih, keluarkan yang banyak ini yang kotor-kotor biar keluar nanti bersih. Itu yang saya sebut kualitas rezeki yang diberikan Allah kepada kita sebanding dengan kualitas dan kuantitas rezeki yang kita salurkan. Maka semakin lama rezekinya semakin baik dan semakin berkualitas dan semakin luar biasa ya gitu. Demikian Mas Khalid tambahannya. Masya Allah, baik. Ini satu pertanyaan ya Bu ya dari Bu Eka Diana Bekasi. Ya, Bu dia mau tanya kalau kita sudah ikhlas dan ridho atas satu pilihan, tapi orang tua belum ikhlas dan ridho, bagaimana menyikapinya? iya kalau kalau ada suami dulu yang di apa cek ya. Jadi minta ridhonya suami dulu atas pilihan itu. Kalau suami enggak, maka jangan lakukan. Nah, kalau tidak ada suami, berarti ke orang tua gitu ya. Nah, kalau orang tuanya tidak ridho, berarti perlu dipertimbangkan untuk mencari alternatif lain. Ya gitu, karena kadang-kadang ketidakridhoan orang tua belum belum mampu kita maknai hari ini. Ya, tapi kalau kita mau nunduk dan tawadu, mungkin beberapa waktu yang akan datang kita baru mengerti kenapa akhirnya eh, orang orang tua kita nggak ridho. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gitu ya. Biasanya setelah kita mengikuti keridoan suami dan orang tua, Allah itu punya banyak cara menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Nah, gitu. Allah itu punya kekuasaan untuk mengubah ya yang tidak baik akan menjadi kebaikan apabila kita terus berada dalam keridoan, yaitu keridoan orang tua, keridoan suami, keridoan anak, keridoan guru utamanya. Ya, kalau guru udah bilang ya masing-masing punya guru spiritual ya pastinya. Nah, guru atau mentor ya ini tidak ridho gitu teman-teman. Kadang-kadang kita belum bisa mengerti hari itu. Ya gitu. Nah, mungkin pada saat kita mau nunduk dan tawadu, kita baru tahu keberkahannya itu di kemudian hari. Nah, yang kedua, sekalipun mungkin kita anggap kita benar dan orang tua, suami, guru kita anggap salah ya, kita anggap tidak benar gitu ya. Dan kita tetap mau tawadu, maka Allah akan memberikan hadiah berupa penampakan kekuasaannya Gusti Allah mengubah semua yang tidak baik menjadi indah dan baik. Itu mainannya Gusti Allah. Itu kekuasaannya Gusti Allah ya. Maka jangan melanggar otoritas. Otoritas itu orang-orang yang dititipi ridhonya Allah, yaitu guru, yang pertama orang tua, suami, anak-anak dan guru kita ya. Kalau mereka ini yang saya sebut tidak ridho, maka kita harus menundukkan hati, mengendalikan diri, plus 4 keridoan menerima ya. Dan pasti Allah akan menjadikan semua yang tidak baik dengan cepat dan dengan cara Allah bisa menjadi kebaikan semua. Nggak usah nantangin ya. Itu sering saya sebut ya. Jangan nantangin apalagi di area keridoan. Nggak berani. Saya takut. Gitu. Oke. Demikian Mas Khalid. Baik, terima kasih Bu Dia karena waktu kita terbatas. Jadi hanya satu pertanyaan dan terima kasih Budi atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Jadi kita Ya. jadi tahu bahwasannya hati itu adalah wadah rezeki. Jadi Ya, rezeki kita luas ya kita harus punya wadah yang luas, hati kita harus luas gitu Bu Dia ya. iya,
Terima kasih buat Baik, pertanyaannya Ibu Eka Diana. baik kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih bagi yang hadir Bapak Ibu. Insya Allah kita berjumpa lagi pada live selanjutnya dan pada materi-materi yang insya Allah bermanfaat berikutnya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.